Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang executive summary dari pertemuan ke-9 sampai ke-14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syafrizal dan NIM saya yaitu adalah H0621 9007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang executive summary dari pertemuan ke-9 sampai ke-14. Yaitu pertama-tama kita pada pertemuan ke-9, kita di sini tuh bahas tentang sistem database yang merupakan kumpulan dari data-data yang berrelasi dan tersusun. Untuk membuat data menjalankan database dibutuhkan software DBMS. Salah satu DBMS yang paling terkenal yaitu MySQL atau yang terbaru disebut juga dengan DB Maria. Kedua DBMS tersebut memakai bahasa perintah yang dinamakan bahasa SQL. Bahasa SQL memiliki 3 bentuk bahasa perintah yaitu DDL, DML, dan DCL. Dalam membuat tabel, terdapat batasan dan aturan pada strukturnya. Di SQL, perintah untuk batasan dan aturan itu disebut constraint. Constraint memiliki beberapa tipe yaitu not null, unique, primary key, atau virgin key. Dan pada pertemuan ke-10 kita di sini membahas tentang merancang database. Di MySQL ada beberapa jenis tabel atau tipe-tipe tabel yang saling mempunyai kemampuan tersendiri dari masing-masing tipe tabel. Inilah salah satu kelebihan dari MySQL, di mana kita bisa mendefinisikan jenis atau tipe untuk tabel yang akan dibuat. Namun, MySQL hanya memiliki 3 tipe tabel utama yang biasanya sering digunakan, yaitu My, ISAM, InnoDB, dan heap. Dan pada pertemuan 11, yaitu kita membahas tentang dasar-dasar SQL yang memiliki 3 jenis perintah, yaitu DDL, DML, dan DCL. DDL merupakan perintah SQL untuk mendefinisikan suatu struktur database. DDL memiliki perintah yaitu create, alter, rename, dan drop. Sedangkan DML untuk memanipulasikan atau mengolah data dalam tabel. DML memiliki perintah yaitu select, insert, update, dan delete. Sedangkan DCL adalah untuk manipulasi user dan hak akses. DCL memiliki perintah yaitu grant dan revoke. Apakah setiap software database memiliki perintah yang sama? Begini, karena semua software database mengenal SQL dan tidak ada standar yang mengingat ketergantungan pada mesin, maka semua perintah SQL pada software database hampir sama. Pada pertemuan ke-12 ini, kita semua membahas tentang cara mengubah struktur sebuah tabel. Yaitu pertama-tama kita mengubah struktur bisa dalam hal penambahan kolom atau juga dengan add, pengubahan lebar dan jenis kolom, modify, atau bisa saja penghapusan kolom dan indeks atau disebut juga dengan drop, penggantian nama kolom atau change, penggantian nama tabel atau rename. Untuk mengisi data ke dalam tabel dengan perintah yang digunakan adalah insert into, bahwa dalam pemasukan data yang berjenis karakter selalu dikaitkan dengan tanda kutip ganda. Seperti ini ya tandanya ya. Bisa juga digunakan dengan tanda kutip yang seperti ini, tetapi jangan dicampur kedua tanda tersebut. Pada pertemuan ke-13, kita di sini membahas sudah pernah kita bahas pada pertemuan 3 dan 4. Maka penjelasan kita berlanjut dengan tahapan pembuatan diagram ER. Diagram ER selalu dibuat secara bertahap. Paling tidak ada 2 kelompok tahapan yang biasa ditempuh di dalam pembuatan diagram ER, yaitu tahap pembuatan diagram ER dan tahap optimasi diagram ER.
tahap-tahap untuk mewujudkan perancangan basis data, maka penggambarannya adalah sebagai berikut. Dan yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. 2. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Dan yang pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-14. Kita di sini membahas tentang gimana caranya kita bisa menjaga database tersebut. Yaitu diperlukan sebuah keamanan untuk menghindari kerusakan dan pengerusakan pada sistem database. Pengamanan memiliki beberapa tingkatan, yaitu pengamanan fisikal, manusia, sistem operasi, dan sistem database. Dan yang pertama yaitu pengamanan fisikal. Merupakan pengamanan secara fisik database, yaitu dengan menempatkan perangkat database di tempat yang aman dari segala gangguan yang memicu kerusakan dan pengerusakan. Dan yang kedua, pengamanan manusia. Ya, wewenang user harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh user yang memanfaatkan wewenangnya. Dan yang ketiga yaitu pengamanan sistem operasi. Yaitu pengamanan pada sistem operasi di mana terdapat sebuah database sehingga user yang tak berwenang tidak bisa mengakses database secara jarak jauh. Pengamanan sistem database yaitu pengamanan pada sistem database dari pengguna yang tidak berwenang dan tak memiliki hak akses untuk membuat database. Dan yang terakhir adalah yaitu keamanan data memiliki 5 jenis, yaitu otorisasi, tabel view, backup, dan data recovery, jenis pemulihan dan kesatuan data dan enkripsi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.